Tapi 200-an orang nggak penting kalau menurut media internasional kan, karena ya bukan. Dan itu dicicil berapa bulan Ya, gitu dicicil, kan. karena- Jangan dapetin. Ya. Tidak berambut pirang, tidak berkulit putih. Kita sudah mengalami desensitisasi gitu Iya, ya. Kita mengalami normalisasi kalau orang Palestina meninggal itu ya just another news gitu ya. Karena ketidakadilan hanya bisa bertahan di atas ketakutan gitu kan. Tapi ketakutan itu tiba-tiba hilang gitu ya. Tiba-tiba ternyata kita nggak punya deterrence lagi. Ternyata yang kita pikir orang-orang ini sudah takut, mikir-mikir ternyata nggak takut. Kalau lihat tadi seperti disampaikan Mas Syauqi, peta dukungan terhadap Palestina itu kan bisa dilihat dari peta dulu siapa yang menjajah, siapa penjajah, siapa yang Masih dijajah. divisive lainnya masih kayak gitu. Jadi divisive lainnya mendukung Israel itu adalah negara-negara Global North. kolonial, Dapat negara-negara kutip ya. bekas penjajah. Iya. Yang bela Palestina adalah negara-negara yang terjajah tadinya. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif episode ke-12. Dan kita hari ini ada Sofwan, Majid, dan gue yang akan menjadi host. Dan kita kedatangan juga satu tamu spesial, yakni Mas Syauqi Hafiz. Ini seorang pengamat Timur Tengah. Dan kayaknya dari sebagai pengamat Timur Tengah yang viral-viral di Twitter belakangan ini itu Syauqi gitu ya. Antara Syauqi atau Majid sebenarnya dua. Kayaknya yang rame dua itu sih. Namanya Ya. kalau digabung bagus juga, Syauqi Majid. Waduh. Jadi inspirasi buat ibu-ibu di rumah. Ya, tapi sebenarnya minggu ini kita kembali membahas Timur Tengah tapi dengan nada yang cukup berduka ya. Karena kembali terjadi konflik di Israel dan Palestina dengan adanya serangan dari Hamas ke Israel dan kemudian juga balasan gitu dari Israel ke Palestina ya, bukan cuma sekedar Hamas saja yang sudah Tapi memakan. ini frameworknya harus Ya, enggak, kita kan bahas kejadian sekarang dulu. Kejadiannya kemarin apa? Hamas menyerang Israel. Ya. Nah, terus Israel menyerang ini. Ya, oke. Kalau Itu yang konteks- besarnya. Ya, konteks-konteks yang ke belakangnya ada. Saya tidak bilang tidak ada, tapi yang terjadi kemarin apa gitu kan. Nah, jadi ada konflik yang sekarang memikat perhatian dunia itu sekarang terjadi dan kayak teman-teman juga udah menunggu-nunggu ya karena kita lihat komennya di berbagai platform di YouTube, di IG bahkan di Twitter juga nanyain ditunggu-tunggu nih mana obrolan kalian soal Israel Palestina gitu. Nah, ini kita akan bahas sekarang dan sebelum itu jangan lupa untuk follow sosial media kontekstual di Instagram, Twitter, TikTok dan juga tentu saja di YouTube. Oke. Kalau gitu kita kembali ke the issue at hand sekarang. Jadi sebenarnya gimana sih kronologi kejadian konflik yang sekarang kembali memanas di Israel dan Palestina? Ya seperti yang tadi dibilang sama Ikhlas juga ya, kita ternyata ada kejadian besarnya itu kan yang pertama adalah peluncuran roket-roket oleh Hamas ke wilayah pemukiman ilegal Israel di sekitaran Gaza begitu ya. Kemudian itu terjadi pada 7 Oktober, kemudian langsung mendapatkan serangan balasan begitu ya, dan juga Sabtu 7 Oktober tuh ya? iya. dan tidak hanya roket-roket ya. Yang membedakan adalah ada Serangan incursion. Ada serangan daratnya juga. Ada. Jadi ada yang paling kelihatan kan roket gitu. Kemudian ada serangan darat yang ada foto yang ikoniknya itu yang pakai bulldozer di fence, apa itu fence? Pagar pembatas. Pagar pembatas. Jadi itu yang terjadi. Kemudian juga ini merupakan kejadian yang mengejutkan bagi pihak Israel katanya. Kenapa? Karena mereka mengklaim mereka tidak mengetahui serangan ini akan terjadi, yang membuat orang-orang bertanya-tanya. Katanya Mossad ini agen intelijen paling hebat sedunia gitu kan ya. Intelijen kan. Iya, ini ternyata kecolongan juga gitu kan. Itu yang salah satu yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah mengenai korban jiwanya gitu kan. Korban jiwa di pihak Israel ini adalah yang terbesar dalam 20 tahun terakhir kurang lebih kira-kira. 20 tahun terakhir itu ini yang paling terbesar. Sekitar lebih dari 1.000 orang yang meninggal di pihak Israel. Kemudian sipil dan militer. iya, sipil dan militer. Kemudian akibat dari serangan ini Israel marah-marah lah gitu kan ya. Netanyahu yang jadi Perdana Menterinya Israel, dia marah, kemudian dia ingin menegaskan bahwa dia akan membalas serangan ini
kepada Gaza begitu ya, dan akan meluluhlantahkan begitu lah kurang lebih istilahnya. Dan serangan balasan itu kemudian terjadi dengan support dukungan penuh dari Amerika Serikat. Amerika Serikat mengirim kapal perang begitu kan ya. Kemudian juga dari Uni Eropa dan teman-temannya begitu kan. Mereka mendukung serangan Israel kepada Palestina. Apa dasarnya? Kata mereka adalah right to defend their self gitu ya. Jadi untuk hak untuk membela diri mereka sendiri. Itu yang terjadi. Dan inilah yang kita lihat orang-orang pun opininya kan terbelah ya. Ada yang bilang, oh ini konflik ini cuma antara Hamas sama Israel, bukan Palestina. Tapi orang juga ada yang bilang, oh enggak, ini nggak bisa kita cuma melokalisir konflik di situ karena artinya kita mereduksi konflik yang sebenarnya terjadi begitu kan. Ini adalah konflik yang lebih besar karena oke, yang paling kelihatan adalah serangan 7 Oktober itu, tapi sebelum-sebelumnya kan sudah banyak sebenarnya aksi dari militer Israel ke warga Palestina di wilayah Gaza itu sendiri. Dan itu yang kira-kira jadi latar belakang dari konflik yang terjadi saat ini. Meskipun sebenarnya kalau dibilang konflik itu agak-agak kurang pas gitu ya. Kalau konflik itu kan dua pihak yang setara begitu. Sebenarnya kan tidak setara antara Israel dan Palestina. Betul ya. Tadi intermezzo aja gitu kan. Nah, dari apa namanya? Konflik. Mau gimana nih bahasanya? Ada saran? Ya, eskalasi kali gitu. Eskalasi yang terjadi ini militer. kan. Iya, dan opini kan enggak teknisnya ya konflik, tapi dengan memahami bahwa ini konfliknya asimetris. Baik. Benar ya, jadi istilah teknis konflik sepakat ya. Sepakat. Ya. Nah, kemudian ya opini tadi kan terbelah nggak cuma di Indonesia tapi di dunia juga ya, terlebih lagi. Tapi sebelumnya coba kita runut dulu gitu. Tentu saja sejarah terjadi ini kan panjang ya, tapi the most recent serangan ya dari Hamas kan yang pertama memulai serangan baru-baru ini itu kan Hamas ke Israel. Nah, sebenarnya ada build up apa gitu Mas Syauqi menuju serangan tersebut? Kalau versi Hamas itu sebenarnya bisa dilihat dari versi ini ya, operasi yang diumumkan Hamas. Namanya banjir Aqsa ya. Aqsa Flood. Itu sangat keluh besar tuh. Kuncinya di Al-Aqsa karena iya, karena sebulan sebelumnya itu dan bahkan beberapa hari sebelumnya itu memang ekstremis Yahudi itu punya mungkin udah hampir capai rekor tuh nyerbu Al-Aqsa dalam tanda kutip ya, membanjiri Al-Aqsa dengan ziarah-ziarah Yahudi. Sebenarnya nggak ada masalah sama ziarah Yahudinya, tapi ini ekstremis Yahudi. Mereka ini datang ke Al-Aqsa itu emang untuk menegaskan cita-cita bangun kuil ketiga gitu. Oke lah, kita yang Zionisme ini ya, yang ekstrim. Iya, ekstrim Zionisme ekstrim. Betul. Ya kita nggak masuk ranah agama lah ya, tapi itu sangat jadi provokasi gitu. Makanya kalau misalnya kita bicara POV-nya Hamas, mereka ngelihat itu puncak dari menguji kesabaran mereka gitu. Karena ini nggak lepas juga kaitannya sama rezim baru Israel juga kan. Nah, itu kenapa mereka bisa banyak ke Al-Aqsa ya, karena dikasih ruang besar juga sama rezim baru Israel. Jadi itu kunci besarnya gitu. Nah, kalau misalnya yang agak ke belakang dikit gitu ya, ke belakang dikitnya nggak terlalu jauh, tentunya tepi barat. Karena tepi barat tuh wah itu benar-benar membara gitu. Cuma kita jarang dengar beritanya kan. Tapi benar-benar membara dalam artian sesungguhnya gitu. Benar-benar yang mungkin nggak pakai serangan udara ke sipil dan sebagainya, tapi operasi militer besar gitu di tepi barat. Nah ini sebenarnya juga ungkapan solidaritas juga dari Hamas ya. Dan ini nggak cuma Hamas akhirnya yang terlibat dalam operasi ini gitu. Ya ini singkatnya ya, kalau misalnya banyak ya tadi konteksnya banyak gitu sebenarnya belakangnya. Iya benar. Jadi tadi betul bahwa dalam beberapa periode terakhir ini, terutama di pemerintahan Netanyahu yang ditopang oleh kelompok-kelompok ekstrem kanan, ekstrim. Pemerintah Israel itu udah ekstrim gitu ya. Netanyahu itu udah cukup sangat ekstrim. Buruhnya aja udah sangat kanan gitu kan. Buruhnya apalagi kanannya kanan gitu kan. Apalagi far right-nya far banget gitu kan. Itu corner gitu malah. Corner of the political spectrum. Lebih jurang lah. Ujung jurang. Sehingga dia kemudian mendorong ya, salah satunya adalah perluasan pemukiman ilegal yang menurut hukum internasional itu ilegal, menurut Oslo juga ilegal gitu ya. Kan kalau kita lihat wilayah tepi barat itu
seharusnya terbagi menjadi 3 jenis wilayah kan, Ya. A, B, C, wilayah yang sepenuhnya dikuasai Israel, militer dan sipil, wilayah yang militernya Israel tapi dikuasai oleh otoritas sipil Palestina, dan wilayah yang militer dan sipilnya dikuasai oleh Palestina. Tetapi kemudian secara praktis ya, yang terjadi adalah semuanya dikuasai oleh Israel, dan bahkan otoritas Palestina ini menjadi subkon aja. Nah, jadi subkon kadang-kadang subkonnya dari Israel ya, yang kadang-kadang malah disuruh kalian kalau beneran mau damai tangkepin dong itu yang anak-anak muda yang pada protes-protes itu gitu kan. Nah, situasi semacam ini kemudian menjadi masalah ketika para pemukim ilegal ini menjadi lebih agresif lagi. Ya biasanya sering terjadi clash-clash dan perluasan pemukiman itu, tapi karena kemudian yang ada di pemerintahan adalah orang yang dianggap pro dan dia naik karena mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok ini, ya mereka jadi lebih bersemangat gitu kan. Jadi membuat seluruh Judea Samaria itu menjadi cita-cita suci. Ya sepenuhnya ya milik Zionis gitu kan. Inilah yang kemudian membuat ya peningkatan luar biasa kekerasan terhadap warga Arab, warga Palestina yang berada di wilayah pendudukan. Tahun ini saja tercatat hampir 300 ya, 200-an sekian itu sudah meninggal. Itu baru yang meninggal ya. Sebelum serangan ini? Sebelum serangan ini. Dalam konteks tepi barat itu. Tapi 200-an orang nggak penting kalau menurut media internasional kan, karena ya bukan. Dan itu dicicil berapa bulan Ya, gitu kan. dicicil. Jangan tanda kutip. Ya, Tidak berambut pirang, tidak berkulit putih. Kita sudah mengalami desensitisasi gitu ya. Kita mengalami normalisasi kalau orang Palestina meninggal itu ya just another news gitu ya. Jadi hampir tiap hari kan kita sebenarnya tahun ini mendengarkan berita itu. Bahkan sampai tanggal 6 Oktober itu sehari sebelumnya di salah satu desa yang ditarget untuk dibersihkan oleh para pemukim ilegal di desa Huara. Itu ada satu orang ya, satu pemuda. Ini kalau dihitung beberapa hari sebelumnya total ada 4 yang meninggal. Dibunuh oleh pemukim ilegal yang dilindungi oleh militer Israel tadi. Nah, karena kemudian tepi barat ini berada di wilayah otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah, sementara Fatah nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat ini nih, dia terikat sama Israel nih. Maka di tepi barat muncul kelompok-kelompok perlawanan baru kan. Beberapa waktu yang lalu kita kenal ada Lions Den. Lions Den. Ini lebih radikal lagi. Karena nggak ada yang kontrol gitu ya. Malah nggak pakai ideologi, yang penting serang hajar. Jadi lebih aja ini anarkis gitu. Maksudnya ya pokoknya lawan. Kenapa? Karena ada tingkat kemarahan yang luar biasa pada situasi status quo yang merugikan tadi. Nah, dengan situasi yang seperti itu, di mana harga nyawa orang-orang Palestina itu kemudian dianggap nggak ada artinya, otoritas Palestina dianggap sebagai subkontraktor, ya maka kemudian ada dorongan-dorongan ya untuk kemudian mengubah status quo yang merugikan tadi. Nah, dorongan untuk mengubah status quo ini bagaimana? Inilah yang kemudian mewujud menjadi serangan tanggal 7 Oktober kemarin yang dampaknya besar ya, dan dampak katastrofik. Katastrofik dalam banyak aspek. Dampaknya besar buat Israel karena untuk pertama kalinya perbatasan yang seharusnya itu cuma bisa dilewati satu arah. Perbatasan itu harusnya sepenuhnya dalam kendali Israel. Kalau kita lihat aksi damai tahun 2018 ya, yang March of Return itu mendekati pagernya aja udah ditembakin gitu kan. Kita masih ingat cerita siapa? Najar gitu ya, dan seterusnya, yang para medis yang lagi bantuin orang di situ yang kemudian ditembak sampai meninggal, dan ada ratusan orang yang lainnya. Itu ternyata bisa dibolongin, ya, bisa dilewatin, dan nggak cuma bisa dilewatin, tapi pos-pos militer yang ada di sekeliling Gaza itu bisa diserang dan jatuh dalam waktu yang sangat singkat. Pos militernya jatuh, pagernya terbuka,
kemudian ya terjadilah banjir serangan tadi yang sampai ke kibuts-kibuts ya, sampai ke pemukiman-pemukiman di sekitar basis-basis militer itu. Dan kebetulan juga lagi ada yang sempat ramai itu ada konser. Ya, konser damai ya katanya. Konser. Konser Ya, untuk kan perdamaian konser katanya. untuk perdamaiannya sih ya Gimana nggak caranya yakin ya? ya maksudnya. Tapi lagi ada konser. Ya konser di sebelah sebuah ghetto. Ya itu kayak bikin konser di Iya. sebelah Auschwitz kan ya tentu Iya. nggak nggak ini tapi tentu tidak damainya membenarkan apa ya, gitu loh. tidak membenarkan kekerasan terhadap sipil ya, tapi ya ini kemudian memunculkan dampak yang luar biasa yang kemudian mengguncangkan perasaan aman dari Israel. Deterrence-nya hilang nih gitu. Jadi selama ini karena dia adalah sebuah negara yang dibangun berdasarkan pembedaan rasial ya. Nah, kemudian kita menyebutnya bukan cuma kita ya, B'Tselem, Human Rights Watch, Amnesty International itu menyebutnya sebagai apartheid. Yang jelas didasarkan pada ketidakadilan itu hanya bisa ditopang melalui kekuatan militer, melalui kekuatan senjata. Karena itu satu-satunya supaya sistem yang timpang yang tidak adil ini bisa bertahan ya dengan menakut-nakuti orang. Nah, maka sesekali harus ada mowing the lawn ya, tembakin sesekali dijatuhin bom dan seterusnya supaya ada deterrence. Jadi selama ini yang menentukan kapan orang Palestina mati, kapan ada ini itu Israel sebagai bagian dari penciptaan deterrence tadi supaya sebuah sistem yang timpang yang dibangun di atas ketidakadilan itu bisa bertahan. Karena ketidakadilan hanya bisa bertahan di atas ketakutan, gitu kan. Tapi ketakutan itu tiba-tiba hilang, gitu ya. Tiba-tiba, ternyata kita nggak punya deterrence lagi. Ternyata yang kita pikir orang-orang ini sudah takut, mikir-mikir ternyata nggak takut dan bahkan bisa melampaui tadi. Maka ya yang kemudian buat Israel ya terutama Netanyahu yang berkampanye dengan mencitrakan diri sebagai pemimpin kuat ya malah mengalami serangan yang paling di periodenya ini parah ini ya dia kemudian ingin ya menunjukkan ya mengembalikan deterrence itu dan cara mengembalikan deterrence bagaimana ya menciptakan ketakutan yang lebih besar lagi. Nah, kita lihat bahwa yang dilakukan oleh Israel sekarang ya Israel seringkali mengebom Gaza ya. Tapi ini lebih brutal, lebih besar lagi kan intensitasnya. Bahkan ada cuplikan radio kan yang mengatakan bahwa ya udah pokoknya jatuhin aja untuk damage yang sebesar-besarnya gitu ya. Kenapa juga? Karena biasanya kan constraint internasional ada yang ngomong nih. Ini kemarin Blinken nge-tweet aja dihapus kan, nggak jadi tweet yang soal constraint. Pokoknya ya unconditional ya, support gitu ya. Padahal biasanya Amerika Serikat pun masih ngomong tolong hormati human rights, hukum internasional, human rights dan seterusnya. Walaupun nggak didengar juga dan tapi ada itu. Basa-basinya dulu. Sekarang nggak ada. Iya, basa-basi pun sekarang nggak ada. Bahkan basa-basinya nggak ada. Bahkan ya tadi pernyataan intent of genocide gitu yang dilakukan secara terbuka oleh Yoav Galan mengatakan karena memutus air, listrik, pangan gitu ya. Karena mereka adalah binatang. Karena mereka adalah human animals. Human gitu animals ya. Itu ya udah dilakukan aja dengan santai gitu, tanpa condemnation dari satupun negara besar di dunia. Yang diangkat malah hoax ya kan. Iya, bahkan oleh Biden pun mereka nyebut yang berita hoax terkait dengan pemenggalan bayi-bayi. Betul. Ya. Nah, itu yang kemudian kita lihat bagaimana Israel yang kehilangan deterrence tadi kemudian berusaha menegakkan deterrence lagi, bahkan dengan sesuatu yang lebih besar. Jadi mungkin deterrence-nya nggak bisa dimunculkan lagi kecuali Hamas dihabisi sepenuhnya misalnya. Maka kita melihat ada rencana untuk ground invasion, ada rencana serangan
darat juga. Nah cuma memang kita melihat ya, kalau solusinya begini pun gitu ya, ya sebuah sistem yang dibangun di atas ketakutan itu ya pasti nggak akan sustainable gitu ya. Ya pasti akan, kalaupun Hamas diganti tadi di tepi barat, Masuk nggak gua. ada Hamas, nggak ada, dan Fatah kemudian dianggap sebagai subkonnya Israel, ya muncul kelompok-kelompok alternatif. Ya seperti Lions Den tadi. Nanti Hamas diganti, ya tetap saja akan ada ekspresi perlawanan dari yang lain. Maka sebagian malah lebih ekstrim lagi dari Israel kan. Iya. Dia bilang kalau begitu jangan cuma Hamas, sekalian ada genosida. Jadi sekalian aja habisin, sekalian aja dituntaskan ethnic cleansingnya gitu ya. Kalau nggak, pilihannya cuma kasih 2 aja Gaza itu, mati di situ kena bom, atau keluar ke Mesir nanti dibuka. Ini kan opsi yang kemudian dibuka oleh Amerika Serikat ya, belakangan ada koridor. Dan Mesir Keluar. merespon dengan kurang enak. Iya. Mana mau ya. Iya, tapi akhirnya ya akan diambil alih. Ini kan Iya. opsi. Betul. Opsi yang ekstrim ya, yang Oke. jelas-jelas Iya. memenuhi kriteria Genosida. genosida gitu ya, yang sudah dipindahkan sepenuhnya Benar. dari Oke. wilayahnya itu. Nah jadi ya ini menurut saya terjadi karena eskalasi kekerasan yang terjadi, status quo yang terjadi itu membuat Palestina dalam situasi yang membuat mereka merasa tidak ada pilihan lain. Kalau kita menerima status quo ini, kita tinggal nunggu mati, ya kan? Tinggal nunggu kapan mati, kapan dicaplok, kapan dihilangkan satu desa ini dan seterusnya. Jadi harus ada sesuatu yang dilakukan. Nah, yang dilakukan ini kemudian serangan kemarin. Di sisi lain, serangan tersebut juga berhasil karena ada faktor internal Israel. Ya, tadi kalau dibilang tadi Mossad kecolongan, Israel kecolongan, salah satu itu faktornya juga. adalah juga ekspansi dari settlement tadi. Kalau Anda mau melakukan ekspansi settlement di tepi barat, Anda butuh pasukan militer yang lebih kuat, ya. Iya. Anda karena akan ada perlawanan, Iya. ada kelompok-kelompok tadi seperti Lions Den dan macam-macam. Jadi Anda butuh operasi militer di sana. Anda memindahkan orang dari wilayah selatan yang di sekitar Gaza itu ke wilayah tepi barat. Dan resource. Karena resource-nya dipindah, ini agak-agak kosong nih. Ya, makanya kemudian Dimanfaatkan selalu. ketika itu terjadi lagi sibuk di tepi barat lagi tadi dan ya maka terjadilah dampak yang mungkin tidak tahu, saya nggak tahu yang ada di rencana awalnya Hamas misalnya, tetapi mungkin dampaknya lebih besar daripada yang direncanakan. Iya. Mungkin kaget juga loh ternyata Bisa seperti ini bisa kami sejauh ini, sehingga ada banyak hal yang nggak standar kan, ada kekerasan Betul. yang mungkin eksesif, tapi ada juga yang perilakunya berbeda gitu kan. Ada yang mau Betul, minta betul, pisang, betul. mau minta pisang aja, Betul. minta Dikasih, minta minta ke izin. orang yang rumahnya dimasukin. Tapi di sisi lain ada yang Eksesif, brutal juga ya. menembak Warga orang sipil. di kamar dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya mungkin ya karena itu ledakan dari proses yang lama gitu ya, yang kemudian muncul untuk membuat disrupsi, tapi ternyata kemudian hasilnya lebih berhasil daripada yang direncanakan, sehingga ketika jadi lebih luas karena kelompok yang berpartisipasi macam-macam. Betul, Ada yang nggak tunggal. disiplin, ada yang mengikuti etika perang, ada yang nggak mengikuti etika perang dan seterusnya, yang kemudian membuat dampaknya besar, yang kemudian ya tadi memicu respon yang juga eksesif, yang bahkan bisa mengarah kepada genosida. Jadi ya ini terjadi di depan mata kita, dan saya kira perdebatan soal yang salah siapa ya bolehlah terus berlanjut, tapi yang penting sekarang hentikan dulu kejahatan kemanusiaannya gitu ya, kekerasannya itu.
Ya, 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 meskipun ada spekulasi juga gitu ya, apakah ini kemudian dari pemerintah Netanyahu sesuatu yang apakah benar maksud kecolongan atau justru ini bagian dari grand strategi mereka gitu ya. Ya, Karena konsekuensi politik dalam negerinya salah satunya adalah Iya. Netanyahu bisa ngambil orang-orang yang nggak cuma dari kanan doang, Iya. Ya. dari tengah dan sebagian kiri itu ada yang Iya. mau bergabung Dan sudah Iya. terjadi. dan itu terjadi. Rally around the flag namanya gitu ya, kan bahwa efeknya. Siapa tahu. Netanyahu diuntungkan ya. Iya. Karena Iya. Netanyahu kan nggak populer dan dia Iya, sendiri benar. kan di dominan. Tapi saya kira kalau dia membiarkan atau mendirect, saya nggak yakin juga Iya, gitu iya, ya. iya. Terlalu besar ongkosnya ya. Iya, iya. Terlalu besar ongkosnya. Tapi bahwa dia kemudian memanfaatkan momentum ini, Itu jelas. itu jelas Jelas, gitu ya. jelas. Dari dulu misalnya pengen perluasan settlement, pengen mungkin melakukan serangan yang lebih brutal ke Gaza, biasanya di restrain bahkan oleh sekutu-sekutunya. Iya. Iya, iya, Ya, iya. Obama kan ngomong soal wah, Lagi I can stand this person kan, dia nggak tahan juga sama Netanyahu Apalagi gitu kan, Obama. dia banyak gitu. Gak dikasih Tapi- omet lah. Tapi ya dengan situasi sekarang Obama ya, pun support. Obama Iya, dukung juga. berserah gitu kan. Iya, Jadi, benar. Blank kosong. Cek jadi, apa? ya, jadi Cek wah, blank. jadi kemudian dimanfaatkan betul Benar, oleh rezim Netanyahu. Tapi bahwa apakah ia direncanakan oleh Netanyahu atau diberikan lampu hijau oleh Netanyahu, saya kira tidak. Iya, iya. Ada Tapi beberapa lebih penjelasan ke juga sih. lebih dari riding the The wave. wave gitu ya. ya, 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 tapi yang pasti kan tindakan Israel ini sekarang yang dia kemudian membalas dendam dari serangan Hamas ini dengan membom bahkan berencana membumi yang kawasan Gaza itu kan dimungkinkan oleh respon-respon internasional yang sedemikian gitu ya. Betul. Karena kita lihat dari terutama di negara-negara Barat tentunya Iya. itu ya responnya cenderung oh ya I stand with Israel gitu kan. Iya. Mereka punya right to defend themselves dan benar-benar nggak ada. Bahkan sekarang mulai restraint. kriminalisasi terhadap pembelaan pada Palestina. Iya, Gitu. iya kan di Kriminalisasi. Inggris nggak boleh ngibarin bendera Palestina. Iya. Di Prancis dan Jadi kayak baru banget duplikasi di Jerman Israel gitu. di Iya. negara masing-masing. Ini udah kayak either with us or with the terrorists. Iya, gitu. begitu loh. Dan ketika Israel tuh mereka begitu cepat take sides gitu loh kan. Kayak misalnya kalau Israel yang Palestina kayak oh ya deeskalasi. Jadi, Iya. Jadi mengalami kalau- ini normalisasi. Iya. Orang Palestina mati itu Ya desensitize. Mm. ya biasa aja. Iya, orang Israel diserang langsung Iya. di Bahkan Ukraina bendera jadi diproyeksi. cemburu kan, orang-orang Ukraina cemburu. Iya. Kalah pesona. Dan resource-nya dipindahin ke Israel. Iya. Jadi perhatian dunia teralihkan Iya, gitu iya, dari Iya, Ukraina. jadi mereka Israel dan Ukraina Palestina. baru saja parlemen Amerika Serikat kan baru saja menyepakati yang Bantuan. tidak Short term memberikan budget, tidak ya, short term itu. budget sementara Iya. untuk Ukraina kan sampai Iya. November ini. Wah, itu cemburunya makin parah itu. Terus tiba-tiba langsung sekian miliar tanpa Iya, ini iya, emang untuk cair langsung. Dengan Emang kapal kirim perang, kapal tiap perang. tahun, perang. tiap Kapal tahun udah induk. dianggarin buat Israel tuh fix. Fix. Ya, ini Cost, tambahan lagi. fix cost. Tambahan lagi Buat Israel kan udah ada 3 miliar. 3 miliar setiap tahun. 3 miliar US Tambah dollar. lagi. Ini ditambah lagi. Ya, ya, begitu. Nah, tapi kan di sisi lain kan kalau kita lihat ya yang banyak dari 3 Barat itu miliar US dollar loh itu, Iya. bukan miliar rupiah ya. yang kecil. Tapi Baru cashnya banyak doang. banyak juga dari negara-negara tetangganya itu terutama negara-negara Arab dan kemudian juga negara-negara Muslim gitu ya, Malaysia, Indonesia yang juga kemudian mencoba meng-highlight dari akar konfliknya gitu kan bahwa sebenarnya oh ya nggak cuman Hamas gitu, nggak tapi juga yang lain. Nah ini kemudian gimana ada perbedaan dari respon internasional ini gitu? Kalau perbedaan sih ya jelas banget ya. Mungkin nih kalau misalnya pekan depan jadi dibawa ke mungkin sidang darurat PBB atau gimana ya. Saya dengar sih hari Jumat ya kalau nggak salah. Hari Jumat depan dibawa itu akan kelihatan gitu. Jadi saya rasa sekarang kan Ya, lagi kemarin kan sudah ada sidang Dewan Keamanan ya. Dewan Keamanan udah sidang tuh. Nah, dan kalau misalnya nanti PBB yang mungkin Majelis Umumnya ada ini ngebawa isu ini ya gitu ya, akan kelihatan tuh kalau sekarang kan mungkin kelihatannya yang kubu pro Israel ya sangat Kayak banyak prevailing gitu ya. karena memang negara-negara besar. Nanti yang lain ini akan kelihatan sebenarnya. Tapi kalau yang sekarang jelas negara-negara tetangga Palestina itu cukup solid kecuali mungkin beberapa. Kalau kita sebut aktornya mungkin Emirat ya. Emirat hampir lebih bisa lembut dibilang gitu ya. Iya, dia tuh Emirat tuh Permisif. hampir Ya, menjiplak pernyataan-pernyataan negara-negara barat. Dia ngecam serangan Hamas terhadap Israel duluan Iya. gitu ya. Bahkan simpati terhadap
Palestinanya tuh agak ini Kurang. ya pernyataan generik lah gitu kayak Generik, generik geopolitik lah gitu. Tapi kalau misalnya yang lain negara lain ya, bahkan negara yang lainnya itu cukup bagus Termasuk Arab Saudi ya. masuk Arab Saudi. Nah, jadi kalau misalnya pernyataan ya itu udah, dan itu kan baru aktor negara ya. Kalau aktor Benar. negara ya Taliban dianggap negara nggak? Udah jadi pemerintah. Ya oke, Taliban oke itu ya. De Yang facto-nya. non negara kayak mungkin katakanlah elemen keagamaan ya, itu lumayan solid sih. Itu maksud saya ini beda banget ya dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kadang-kadang elemen non negara itu agak ragu-ragu juga buat bela sisi Palestina gitu. Iya. Ini karena di sisi lain walaupun memang ada inisiasi pertama dari Hamas terkait tembakan pertama lah gitu ya. Iya. Tapi balasan yang begitu besar dari Israel itu jadi jawaban tak terbantahkan gitu buat ya seenggaknya sekutu tradisional Palestina lah. Itu udah nggak bisa terbantahkan lagi, semuanya dukung Palestina juga gitu. Bahkan ya sampai ke tahap membela upaya perjuangan gitu, upaya perlawanan bersenjata gitu. Itu lebih jauh lagi sih kalau yang membela upaya perlawanan bersenjata mungkin nggak banyak. Iya, Nggak iya, banyak. iya. Tapi ya apa namanya, semua tahu itu bukan masalah perlawanan bersenjata atau enggak. Benar. Ya. Nah, cuman kadang-kadang jadi perhatian dunia internasional, terutama yang di media gitu ya, justru kan sering mengcorner orang. Oh ya, Anda mau nggak mengutuk Hamas gitu Ya, kan? iya. Oh ya, nih salah siapa ya Iya. gitu kan. Jadi justru pertanyaannya lebih ke arah sana gitu. Iya. Dan terutama orang-orang apa ya, mungkin representasi Palestina gitu kayak yang Iya. sering kita lihat Pak Husam Zomrot Ya, itu kan. sama-sama. Itu kan Tapi sering banget. Ya. jawabannya bagus sekali. Jawabannya Luar bagus, biasa. sudah di corner berkali-kali tetap Iya, bisa harus memberikan not flinch. ini, bisa memberikan jawaban yang mencerahkan gitu kan justru. Iya. Udah berpengalaman. Yang menarik Oh, dia kan iya. duta besarnya Palestina Di Inggris. yang Inggris. jelas afiliasinya pasti sama Fatah. Sama Fatah, iya. Bukan Hamas. Tapi Ya, dan dia dalam state juga kasus kan? ini dia Saya bukan Fatah, membela- Iya. keluarga. Saya bukan Hamas. Saya bukan Hamas, keluarga saya juga bukan Hamas. Ya, pernyataan kedubes Palestina juga Uh-uh. di mana? Di Indonesia juga kurang lebih sama. Jadi apa namanya? Justru minta dukungan terhadap Palestina dengan segala upaya-upayanya. Berarti kan juga termasuk ya walaupun nggak spesifik ke upaya perlawanan bersenjata, tapi seenggaknya semua Secara konteks politik. itu didukung Iya. gitu. Dan yang menariknya juga itu adalah dari masyarakat sipil di negara-negara barat. Hmm. Ini Oh, iya. itu saya lihat teman-teman saya yang dari Eropa, dari Kanada bahkan dia udah berani ngeposting bahwa di sini kita dukung Palestina. Kalian nggak boleh bilang Nah, cuman serangan ini aja. Kalian harus lihat konteks lebih besarnya, kolonialismenya Iya. masih berjalan. Tapi itu kan Dan itu Segmen segmen. kecil. Meskipun yang Kecil tapi growing. yang Benar besarnya juga. itu yang di Harvard kalau nggak salah ya. Oh, iya. Ada Oh, iya, itu puluhan prevalent. aliansi mahasiswa yang Di bikin statement bukan bersama. cuma Harvard dong, tapi universitas Iya, lainnya universitas juga. Iya. tapi Ya, yang kan? paling topnya itu yang Iya, kelihatan. iya. tapi habis itu di doxing. Iya. Habis Oh, itu di doxing ya. Habis itu dibuat listnya kan? Iya, buat listnya. Universitas ini. List di internet Kebiasaan. terus disebar Hmm. orang-orang ini adalah para antisemit. Iya. Nanti kalau mereka lulus jangan dikasih pekerjaan. Iya. Wah, mainnya Udah kasar. Kebiasaan lobby Israel di Amerika tuh Iya. kasar gitu. meski ya itu kita patut ini juga apresiasi ya, ada growing apa dari masyarakat sipil yang meskipun Growing jumlahnya mungkin masih kecil Hmm. tapi Signifikan. sekarang signifikan dibandingkan dulu yang mungkin ya salah satu perbedaannya sekarang dengan yang lama-lama adalah kita bisa fact checking lebih cepat melalui media sosial betul. karena Jadi narasi sepihak itu bisa Iya. bisa langsung dipatahin. Iya. kayak misalkan kemarin yang bahkan dibilang sama Biden tentang pembunuhan pemenggalan kepala bayi-bayi Dia bilang saya lihat Oh, sendiri. Iya. Saya udah Besoknya melihat foto-fotonya. Dibatasnya sama White House. dibatas sendiri sama White House. Iya. Itu kan beda kalau misalkan kayak dulu misalkan Gimana sih? weapon of mass destruction-nya Iya. Lama gitu ya. Iya, iya, iya. Itu kan lama baru orang bisa membantah itu. Iya. Setelah perang Betul. selesai Karena baru di sosial media. Dulu belum ada X ya. belum ada. belum ada. Iya, kalau ada mungkin bisa di avert. Iya. Dan itu yang bikin propagandanya Israel dan para pendukungnya Zionis itu jadi kelabakan juga kan ya. Iya, Kelihatan betul. mereka Betul. apa namanya? Iya, tapi Perlu mereka cari mendapatkan bantuan dari Hindutva. Iya. Support. Tenaga support. Full support SAR. Tenaga penjilat. Full support SAR. Dari RSS. Iya. Yang mereka sendiri kadang-kadang dinyahkan sama orang Israel gitu. Iya. Nanti kan Nggak diakuin cinta Iya. bertepuk sebelah tangan. Ya, tapi tetap aja arus terutama mungkin di barat ya karena kita kan di Iya. sini nggak ngerasa gitu ya. Arus arus simpati, utamanya tetap. arus utama dan arus ditambah juga dengan misinformasi Iya. di barat tuh ya sepertinya tetap overwhelmingly Oh, iya. Israel gitu kan. Betul. Dan makanya Iya, sampai kenapa pada titik ya tadi
melampu hijaukan genosida. Iya. Kenapa politisi yang mungkin kadang-kadang lebih level headed tuh nggak mau bicara deeskalasi, atau orang-orang juga yang lain yang non pemerintah gitu ya, non politik juga bicaranya nggak terlalu nggak merestriksi Israel gitu kan. Bahkan Naomi Klein itu nulis di Guardian bahwa shock therapy, kenapa sih orang-orang kiri menjustifikasi kekerasan terhadap sipil Israel gitu. Ya itu hal yang oke lah, maksudnya valid untuk itu. Tapi dalam situasi seperti ini kan, kemudian feeding the narrative bahwa ya Gaza memang pantas. Sekarang kan dehumanizing juga ujung-ujungnya gitu. Jadi nggak humanize satu kubu, satunya lagi di dehumanisasi sepenuhnya. Kalau bawa ini ya narasinya begini Human animals tadi. Iya, gimana juga animals gitu. Jadi gitu ya. Kalau bicara ini juga ya, kalau masalah dukungan gitu ya di di Israel sendiri ya. Sebenarnya Israel sendiri kan sekarang kayak makin solid ya terkait eskalasi yang terbaru ini. Nah, itu sebenarnya cuma di tingkat elit juga gitu. Jadi kalau bicara elemen sipil dan sebagainya gitu ya. Ini justru kayak malah meluaskan pembicaraan. Sekarang kan kemarin kita hari ini ya ada video yang dirilis dari Hamas, Sandra yang dibebaskan, gitu kan. Yang ternyata sebenarnya udah dibebaskan dari tanggal 8 atau tanggal awal. Tapi baru dirilis video sama Hamas sekarang. Karena Israel nggak ngerilis beritanya. Nah, kita tebak aja kira-kira nih kalau misalnya Sandra ini diwawancara sama media Israel, kira-kira bakal ngomong apa? Kemarin aja satu orang yang dilepas sama Hamas aja udah kemana-mana ngomongnya gitu kan. Jadi kemana-mana cerita nggak diapa-apain gitu ya. Iya, artinya pembalikan narasi ini sekarang lagi sangat bergulir gitu. Maksudnya orang banyak menyamakan kasus sekarang itu dengan dulu yang mau perang ke Kuwait ya. Ada testimoni anak dubes Kuwait di Amerika yang bilang, tentara-tentara Irak ngambil bayi dari inkubator gitu kan, kemudian dibiarkan mati. Itu atrocity propaganda. Dan itu salah satu cara mendehumanisasi tadi. Orang Palestina itu pembunuh bayi, pembunuh massa memang ini, sehingga mereka pantas untuk dimusnahkan. Bahkan anak-anaknya, sipilnya, ibu-ibunya adalah para produsen teroris, maka dihabiskan. Memang orang-orang Arab ini, orang-orang Palestina ini memang dasarnya benci aja sama Yahudi gitu. Jadi you get what you deserve gitu. Jadi narasi ini sekarang kemudian jadi dominan ya, karena kemudian kekerasan terhadap orang Arab Islam ya di negara-negara Barat ya hampir sama kayak zaman peristiwa 11 September. Lindsey Graham bilang tuh katanya ini religious war ya. Lindsey Graham yang biasanya kadang-kadang dia main of reason kadang-kadang ya. Sekarang udah jadi agak jarang. Tapi ada momen-momen. Iya, agak jarang. Kadang-kadang saya bilang. Tapi ya itu mengkhawatirkan sebenarnya. Jadi ya kita sedang digiring untuk membiarkan genosida itu terjadi. Dan dimanapun posisi politik Anda hari ini, nyalain Hamas atau enggak, mendukung perlawanan bersenjata atau enggak, saya kira sekarang the main issue at hand adalah apakah kita akan membiarkan sebuah genosida terjadi atau tidak. Ya, jadi meskipun arus misinformasi dan juga opini publik itu kan melihatnya Israel sebagai yang diserang, itu nggak menjustifikasi kemudian justru bahkan yang bear responsibility bukan Hamas gitu kan, tapi seluruh populasi Palestina gitu kan yang kemudian menderita gitu. Dan ini sangat tidak proporsional. Dan di satu sisi kita juga bisa mengerti meskipun tidak melegitimasi bahwa ya gimana eskalasi dan ya opresi selama 75 tahun lebih gitu dari Israel kemudian berujung kepada serangan dari Hamas gitu kan. Meskipun kita nggak condone gitu kan. Itu boleh terhadap sipil, tapi ya kita ngerti gitu loh keadaannya, karena Israel sangat bisa melancarkan serangan balasan yang presisi, sangat bisa. Dan dari dulu bisa melakukan itu. Kita kan tahu ya, dia bisa assassination tuh dia sangat bisa dengan sangat akurat. Teknologi sangat maju. Karena dia negara, anggarannya sangat besar. Sedangkan Hamas ormas. Gitu. Jadi Israel itu kalau menang gak bangga-banggain, kalau kalah malu-maluin. Jadi Al-Qassam itu Ansor gitu ya. Iya, Ansor. Bersenjata tapi pegang senjata beneran. Lorengnya loreng beneran gitu. Ya gitu.
bukan orang putih oren. Ya putih oren hitam oren. Oh iya, atau pemuda Pancasila. Hati-hati. Tapi Hati. iya, Geruduk ini. iya, jadi bukan negara, dari sisi kapasitas memang berbeda Iya. sekali. Jadi Iya. kalau salah sasaran ya Betul. ya karena Itu bisa ditindak paling apa orang lah, tidak karena nggak sistemik bisa gitu. lagi gitu ya. Iya. Tapi kalau Israel punya kapasitas untuk sebenarnya milih yang dibunuh itu cuma itu, tapi memilih meratakan satu bangunan. Artinya itu policy. Ya artinya itu kebijakan. Artinya sengaja memang mau Sengaja Iya. membunuh Iya. sipil. ya, bunuh sipil gitu ya. Benar-benar ya. Dan kemudian kan perbedaan dari perlakuan internasional ini dan juga pembiaran terhadap tindakan Israel gitu ya sebagai negara terutama yang emang responsible, ini kan justru highlight ya kalau di diskusi HI kita tentu gimana dari penegakan hukum internasional gitu kan. Ya memang selama ini Israel udah dibiarin aja gitu, cuman Anak mas. kadang-kadang masih ya anak mas, kadang masih direstriksi, tapi sekarang bener-bener kemudian dilepaskan gitu kan, nggak dibatasin oleh orang-orang yang memang bisa, oleh negara-negara yang memang bisa membatasi dia Ya, gitu. yang paling menarik ya itu. Ya, kemudian what does it speak of international law? Von der Leyen Oh, iya. tahun lalu mengkritik Rusia karena Iya. memutus Iya. listrik. Listrik, pangan dan air. Hal yang persis sama Emang juga infrastruktur. cuma listrik kayaknya. Listrik doang. Oh iya, Malah listrik. cuma listrik. Cuma listrik Sama air. udah dibilang war crimes. Oh, iya. Ya. mau nyerat ya Nah kayak ini ICC. lebih parah lagi di masyarakat yang lebih rentan. Iya, jauh lebih rentan. Tapi dianggap sebagai self defense. Justified. Jadi, Iya, justified. itu berarti memang beda kalau rambutnya pirang, ya, warnanya matanya biru sama ya orang-orang. Tapi yang saya juga mungkin bisa dijawab juga sama kita juga ya tentang yurisdiksi ISIS juga, karena kayaknya ada keseriusan dari pihak Palestina buat dari sebelumnya. ya dari dulu. Iya. Cuma nggak tahu nih sekarang apa bakal berkembang atau enggak. Saya kurang tahu ya setelah Ya. perang gimana Ya, prosesnya ke- menyeret Israel ke ICC karena ya, kan Israel jelas nggak mau. Israel jelas nggak mau. Nggak itu juga nggak apply juga ya. Iya, tapi ya menurut saya Israel mau nggak mau pun Ada upayanya. ICJ harus mencatat ini gitu kan. Kejahatan terhadap kemanusiaan itu kan harusnya ya konsepnya bukan kalau ada laporan orang baru diselesaikan, dia bukan masalah Iya, bukan kayak di bukan domestik langsung gitu ya. temuan. Laporan. kayak perceraian dong. Ya kan ada sesuatu perdata gitu. ya harusnya secara proaktif Iya, benar. ditegakkan Jadi hukum kalau gitu. kalau sekarang belum bisa pun ya itu mungkin bisa didorong ya reformasi institusional. Jangan cuma ASEAN doang yang disuruh menjadi lebih efektif ya. Aduh. ICC, ICJ. Ya, Juga. cuma kan bedanya kalau ASEAN kan bolnya di kita. Ini kan bolanya bukan di kita gitu, bolanya sekarang, tapi justru di negara-negara yang mendukung Israel ini gitu kan. Yang kemudian banyak orang juga mengkontraskan dengan Ukraina gitu kan. Padahal kan kejadiannya ya sama-sama pendudukan gitu kan. sama-sama. Bedanya ya Rusia terhadap Ukraina dan ini Israel terhadap Palestina. Dan ini ya one of the reason juga kemudian bagaimana double speak gitu kan antara kasus Ukraina dan kasus Palestina ini membuat ya lama-lama mungkin ya konsekuensinya bisa jadi lebih luas dari sekedar Israel Palestina itu sendiri, bukan sekedar ya, dari kasus Israel Palestina itu sendiri gitu kan, tapi kepercayaan negara juga secara lebih luas terhadap international law Ya. gitu kan. Ya, padahal international law ini ya disebut sebagai bagian paling penting dari liberal international order Iya. yang oleh Amerika Serikat ya katakan jangan sampai berubah ini dengan adanya Cina, Rusia. Nah, Amerika Serikat dengan begini kan mempercepat Iya. ketidakpercayaan Iya. kepada liberal international Dia mempercepat multipolar order nih. ya. Dia Benar, justru benar. menunjukkan bahwa Gimana ya? sistem yang ada sekarang memang tidak Unreliable. adil, gitu kan. Unreliable. Ya ide dari liberal international order kan harusnya liberalism itu kan equality and Equality. freedom. Equality. Nah, tapi ternyata hanya berlaku untuk segolongan orang kan. Iya. Kalau Anda tidak memenuhi kriteria itu Anda dianggap tidak layak untuk mendapatkan hak sebagai manusia gitu. Maka ini kan membuat orang melihat liberal international order ya fasad saja, dia tipu-tipu saja Iya. dari negara-negara yang dominan gitu. Makanya kalau lihat tadi seperti disampaikan Mas Syauki, kalau peta dukungan terhadap Palestina itu kan bisa dilihat dari peta dulu siapa yang menjajah, siapa penjajah, siapa yang Masih dijajah. divisive lainnya masih kayak gitu. Jadi divisive lainnya mendukung Israel itu adalah negara-negara Global kolonial, negara-negara bekas penjajah. Iya. Yang bela Palestina adalah negara-negara yang terjajah tadinya. Gitu. Jadi ya masih
sebenarnya masih struktur kolonial dan inti dari kolonialisme adalah tadi pembedaan eh, Perlakuan. penilaian terhadap manusia. Ada manusia beneran, ada manusia yang nggak beneran. Ya manusia yang nggak beneran Setengah itu, manusia. kalau dia mati ya biarin aja gitu kan. Tapi ada orang-orang yang dianggap manusia beneran yang ya harus Yang dilindungi harga gitu kan. nyawanya Ya. tuh berkali lipat. Kalau itu masih terjadi, ya artinya kolonialisme sebenarnya masih ada. Jadi struktur kolonial itu masih bertahan dan ini kelihatan tadi dari sikap terhadap Palestina, sikap terhadap Israel gitu ya. Itu kelihatan dari sikap ya pada posisi mereka ketika penjajahan tadi kan. Makanya yang veto terus Amerika Serikat, yang belain Israel terus ya Eropa Barat plus Amerika Utara, Iya. ya, plus beberapa negara kaya yang Iya. lain gitu kan. Sementara di Majelis Umum, di ECOSOC dan macam-macam itu selalu Akan tercermin, keras terhadap ya, yang sesungguhnya. Israel gitu ya, negara-negara bekas jajahan ini. Nah masalahnya kan sebenarnya secara struktural dunia kita ini kan sedang berubah. Negara-negara yang lebih lemah ini makin lama makin kuat loh gitu ya. Dan ada kekuatan redistribusi seperti power. Cina dan Rusia. Jadi nggak sustainable misalnya untuk Amerika Serikat sebenarnya mempertahankan ketimpangan ini. Kalau Amerika Serikat mau mempertahankan its primacy in international order, dia harusnya sadar bahwa pilih kasih ini Malah cuma menggerogoti Malah akan menggerogoti. menggerogoti dia gitu ya. Ya Cina sama Rusia seneng dong. Iya. Putin langsung dari bikin kemarin gila, narasinya gila. tuh dia riding the wave juga Rusia sama Cina tuh. Iya, Riding the Indo wave. banget tuh. ya Mau jadi di kiamat Amerika umat dia. Serikat, apa ya, dengan mempertahankan ini dia melakukan tindakan yang detrimental terhadap kepentingan nasional dia sendiri Benar, sebenarnya. benar. Iya, iya. Ya, dengan dukungan yang tidak proporsional. Tapi mereka sendiri pun tampaknya justru sekarang nggak makin sadar, tapi juga ikutan buta terhadap kenyataan itu. Gitu Iya, loh. ini kan- Malah ngeliatnya ini emang axis of evil nih. Apa Iya. Rusia, Iran dukung Hamas, Iya. gitu segala macam. Jadinya makin mengurung diri dalam pemikiran apa namanya yang terdistorsi seperti itu gitu loh. Meskipun itu juga undermine their own interest gitu. Atau mungkin maybe itu interest mereka secara retorik doang gitu. Tapi di sisi yang lain Iya. justru dimajukan Siapa gitu. Kalau tahu dilihat sih. jangka panjang, ya saya kira akan mempercepat proses Multilateralisme. transisi gitu ya. Deconstructing global order. Ya, jadi kan kita sekarang udah tahu gitu ya, kalau emang respon dunia yang kemudian enabling Israel untuk melakukan serangan balasan yang berpotensi untuk ya either mengusir semua orang dari Gaza atau ya benar-benar memusnahkan semua orang di dalamnya, begitu kan? Iya. Kemudian gimana sih sebenarnya path forward ya, terutama buat dunia internasional, dan mungkin gimana kita juga bisa menyikapi destruksi yang kayaknya bakal terjadi dalam hari-hari ke depan ini. Iya. Ya kalau skenarionya kan ada berapa ya? Saya kira ketika Hamas dan faksi-faksi perlawanan melakukan serangan, dia sebenarnya kan sedang bertaruh juga Iya. soal skenario yang Udah berhitung. akan muncul setelah itu. Skenario satu adalah disrupsi terhadap status quo ini akan menghadirkan skenario terburuk, yaitu respon tidak proporsional yang bisa sampai ke genosida dan macam-macam. Tapi peluang yang kedua adalah yang menunjukkan kembali bahwa status quo ini tidak sustainable, sehingga kita harus mencari solusi baru. Nah ini dari sisi Palestina kan, jadi spektrum kemungkinannya adalah habis sekalian sama sekali gitu ya, atau mungkin Terobosan, membuka ada. terobosan Realita baru. untuk ya perundingan yang lebih adil gitu Iya, ya. realita baru. Nah saya kira ya ini yang kemudian harus diupayakan gitu ya, dan harus ditunjukkan kepada Israel bahwa memilih skenario ya genosida yang dipercepat tadi ya, atau ya kan spektrumnya macam-macam tuh yang dilakukan kan, establishing deterrence sampai genosida gitu kan. Iya. Final Spektrumnya tuh. final solution atau Satu final solution. atau bagaimana caranya menciptakan ketakutan gitu kan. Tapi dua-duanya itu kan sebenarnya mekanisme untuk menjaga keamanan melalui
penciptaan ketakutan tadi Iya, berbasis iya, kekerasan. iya. Beda derajatnya kan, Iya. derajat Dari ekstrim 0 sampai 100. sampai genosida, Heeh. sampai deterrence yang di titik orang nggak berani ngelawan karena pasti kalah gitu kan. Iya. Tapi pilihan deterrence ini kan sekarang dianggap oleh Israel udah nggak ada nih deterrence-nya karena ternyata senjata canggih dan macam-macam yang dikira bisa menakut-nakuti tadi nggak bisa. Maka dia akan skenario dia akan meningkatkan Eskalasi. derajat Iya. takutannya itu kan ya. Iya. Nah ini yang kemudian penting untuk ya kita lihat kalau Hamas tadi pilihannya apa, kalau Palestina tadi ada dua kemungkinan skenario yang tambah parah atau ada kemungkinan solusi baru. Israel ini overlapnya adalah kalau di skenario yang dia bayangkan ya deterrence sampai genosida tadi. Jadi ketemunya di kemungkinan buruk semua sebenarnya. Iya. Karena itu untuk membuat Israel mau geser di ruang yang berbeda harus ada intervensi dari kekuatan internasional gitu ya, untuk kemudian membuat ruang windset-nya itu kalau bahasanya itu nggak cuma lebih luas, nggak cuma dari ketakutan sampai genosida. ke genosida gitu loh, tapi ada solusi yang sebenarnya lebih sustainable untuk Israel, untuk Palestina, untuk sipil di kedua negara Yang di luar spektrum itu tuh. yaitu ya solusi politik ya, mulai perundingan baru yang lebih terbuka, yang lebih ya beneran mencari solusi gitu ya. Kalau balik ke two state solution gimana? Ya, 1974. solution kan sudah Hampir dibuang mati. ya ke tong sampah. masih Gara-gara dihidupkan tepi tapi berat, gara-gara Tapi berat. malah kan itu kan malah tadi. mungkin jadi momentum untuk membawa itu lagi kembali, gitu kan, iya. karena status quo-nya itu dia dipinggirin, Iya. nggak sadar kemudian dianggap udah nggak ada Iya. gitu. Tapi dengan konflik ini kalau tekanan internasional cukup kuat, Mungkin jadi big reset nih, ini momentum Sebenarnya big reset mungkin. bisa untuk kemudian ya riset ulang, kemudian mulai ngomongin lagi nih ya kita mengabaikan ini dan karena itu sekarang kita sama-sama rugi nih gitu kan. Israel juga rugi karena kalaupun Israel berhasil, kalaupun orang-orang Palestina itu bisa diusir semuanya misalnya, genosida atau beneran semuanya, yaitu Ada akan cost jadi juga. catatan moral yang sangat penting. Kalau tidak dihabisi sekalian, cuma sampai Hamas habis misalnya, ya nanti akan ada lagi perlawanan dari yang lainnya karena akar masalahnya tidak dihilangkan. Jadi pilihannya adalah jadi nggak ada pilihan yang bagus dan sustainable kalau yang dipilih adalah opsi kekerasan. benar-benar. Karena itu pilihan yang paling rasional buat Israel dan juga kemudian buat Palestina adalah yang memikirkan ulang solusi politik dan bahkan yang selama ini dilihat kan Hamas kan nggak mau damai sama Israel. Loh, Hamas itu dalam posisi terakhir itu bahkan bersedia untuk bicara Berunding. Solusi dua negara. solusi dua negara. Iya, gitu. betul. Jadi kalau orang sekarang masih banyak yang mengulang-ulang propaganda Israel Hamas itu Punya ekstrim piagam karena yang- pakai piagam antisemit, yaitu kan piagam yang dibuat dalam situasi Intifada pertama Oh. gitu ya, yang kemudian orang lagi pada dibantai marah-marah dia bikin kayak sembah pemuda gitu kadang-kadang ya. tuh senjata coba tuh doang dulu. Tapi kemudian kan berubah yang Ada evolusi versi terakhir dari charternya Hamas dan versi Itu terakhir tahun dari 2015. posisi Hamas adalah dia bersedia berunding gitu sebenarnya. Jadi penting untuk kemudian ya memulai kembali proses perundingan ini. Ya dan kalau menurut gue sih ya angle-nya bukan cuma Hamas gitu, tapi Palestinian people keseluruhannya. Dan bahkan kalau kemarin kan Hamas malah ada juga yang memandang Hamas terlalu lemah karena ketika jihad Islam dan yang lain-lainnya mencuri roket, yang restrain yang restrain kan Hamas gitu. Makanya ini juga mengagetkan karena selama ini Hamas justru menjadi pengatur. Hamas itu menjaga tingkat eskalasi gitu. Tapi ini sekarang malah dia ngerem ya, yang Iya, biasanya jadi- ngegas, jadi dia iya. ngerem. ya dia biasanya ngerem, sekarang malah ngegas. Iya, gitu. malah ngegas. Jadi Mungkin karena itu akhirnya keamanan agak sekitar kaget perbatasan gitu ya. Gaza tuh jadi renggang tuh karena Iya. ngiranya ada Hamas ini. ya, jadi ya tapi ya tadi menurut saya baik bagi Hamas, bagi gerakan-gerakan perlawanan Palestina maupun bagi Israel dan bagi dunia internasional, ya sekarang pilihan paling rasional adalah stop kekerasan.
cari solusi yang lebih sustainable, Iya. kembali ke meja perundingan. Masalahnya ini bukan saat-saat orang berpikir rasional. Benar. Kita sedang mengalami psikosis ya, jadi lagi nggak bisa rasional. Karena itu psikosis ini harus segera diakhiri, gitu ya. Orang-orang harus segera kembali kepada Iya, ya akal sehat. ya, mungkin salah satu yang bisa maksa orang buat agak berpikir rasional itu ada di tangan Hamas sekarang, itu di tangan ya kok di kartu Sandra. Mohon maaf aja. Sandra yang jadi kartu baru sih sekarang ya. Karena Israel lumayan mementingkan juga tentang Sandra terkait politik domestik juga ya dulu ya. Sekarang enggak. Kemarin Ada yang dibunuh ya mati ya. rapat kabinet itu kan bicara soal kita harus selesaikan ini gitu. Bahkan 150 Sandra itu biarin aja karena untuk jadi, jangka panjang akan lebih penting. Nah iya nih, ini jadi karena kabinetnya lagi diisi sama orang-orang kanan ini. Orang-orang. Nah ini ada kabinet baru nih, kabinetnya Gantz yang kita nggak tahu sih ya nanti gimana pertimbangan Gantz dengan Smotrich gitu ya. Semoga bisa akur. Semoga bisa akur. Oh, bareng di satu kabinet mereka jadi ya? Sampai sekarang satu kabinet, tapi nggak tahu ya. Karena kan kalau syaratnya Yair Lapid, Smotrich dan siapa Ben Gvir diusir dari kabinet. Itu syaratnya Yair Lapid. Tapi kalau kayaknya Benny Gantz nggak mempersyaratkan itu. Dan kemarin untuk konferensi pers cuma ada Netanyahu, Gallant sama Benny Gantz. Nggak ada Yair Lapid ya. Jadi mungkin mereka masih satu kabinet. Ya semoga kita nggak tahu ya, justru mungkin Benny Gantz ada karena dia murni militer mungkin ya dengan dan partainya sentris ke kanan sih, sentris ke kanan gitu, nggak seperti basisnya Likud gitu atau basisnya Smotrich dan Ben Gvir. Bisa jadi dia lebih mementingkan taktis gitu ya, lebih mementingkan strategis taktis gitu ketimbang retaliation gitu. Jadi mungkin dia bisa dari spektrum tadi tuh dia mungkin ngeliat spektrum yang paling yang cukup untuk menegakkan deterrence tapi nggak sampai genosida. Kita juga nggak tahu ya nanti gimana ya, tapi tetap ribuan orang itu mati juga kosnya bakal besar sekali. Hopefully sih gitu ya, karena kan ini beda dari perang Rusia Ukraina kan. Kalau orang mungkin nungguin perang Rusia Ukraina karena masih ada kemungkinan menang. Ini kan nggak mungkin menang gitu ya secara militer gitu. Dari Palestina, dari Hamasnya gitu. Jadi memang ya setiap kali kekerasan ini terjadi ya pasti ujung-ujungnya harus kemudian diusahakan deeskalasi. Karena kalau nggak eskalasi terus ya sampai habis gitu loh. Masalahnya kan yang menjadi concerning gitu. Dan sepertinya untuk keep the Palestinian cost living gitu ya, untuk membuat tujuan Palestina tetap hidup ya harusnya tetap ada juga gitu eksistensi di tanah-tanah yang diduduki sekarang oleh Israel gitu ya. Jadi di Gaza, di tepi barat, kalau kayaknya cuma pemerintah eksil doang kayaknya kan agak kurang gitu. Jadi ya meanwhile kita berharap terhadap komunitas internasional untuk menghadirkan kepala yang lebih dingin, eskalasi dan juga solusi bersama gitu ya, baik two state solution atau yang lainnya. Harus yang lebih menarik tapi lebih susah ya kan? Satu negara ya itu juga makanya mungkin ini tak waktunya tapi semuanya diperlakukan sama gitu ya. Di Islam bisa Yahudi bisa. Nah, salahnya negara bersama jadi ya. Kalau ini jadi momentum big riset. Orang Yahudi menyebutnya Israel, orang Palestina menyebutnya Palestina kan cuma nama aja gitu. Nama Arabnya Filistin, nama siapa tahu bisa kayak Israel gitu kan. Penting hidup bersama. Ya mungkin bisa jadi ada rethink ke situ ya. Tapi kalau dalam jangka pendek untuk kita usahakan deeskalasi dan kita juga serukan buat ya semuanya. Nama Barat, India macam-macam. Itu kan bisa double name tuh bisa aja gitu kan. Saya anggap ini Palestina tapi sistem misalnya ya udah demokratis kemudian semua warga negara dianggap sama gitu. Ya namanya juga big reset. Siapa tahu. Ya, tapi big reset gak akan bisa dicapai gitu kalau kita kemudian masih berkepala panas semuanya sekarang gitu, masih bersemangat salah menyalahkan dan semangat membalas dendam satu sama lain gitu. Kalau kemudian udah kita lihat kematian sipil di kedua belah pihak itu tragis, kenapa justru semangat membalas dendam gitu, justru kan kenapa justru semangatnya membiarkan pembunuhan lebih lanjut, justru kan deeskalasi dan diskusi kembali negosiasi meskipun kita nggak tahu ujungnya sampai gimana dengan harus mengakui kembali adanya ketimbangan struktural dengan mengakui ketimbangan struktural fakta bahwa proses kekerasan ini berjalan secara timpang. Ada sebuah sistem apartheid, sebuah sistem diskriminatif yang melakukan kekerasan selama terus-menerus
dan reaksi terhadap kekerasan itu. Ya. Benar ya, dan juga dengan pemahaman yang holistik tersebut untuk kemudian coba kembali berusaha ya, meskipun kita udah lama tapi nggak pernah boleh putus harapan untuk Tidak menghadirkan. ada keadilan yang bisa bertahan. Tidak ada keadilan yang bisa bertahan. Masalahnya waktu saja. Ya, ketidakadilan. Tidak ada ketidakadilan yang bisa bertahan. Pasti akan runtuh. Iya, Masalahnya ketidakadilan waktu pasti yang akan runtuh. Dan selama ada ketidakadilan akan selalu ada suara menuntut keadilan, Iya. gitu kan. Jadi Dan suara itu bisa nir kekerasan atau bahkan orang yang marah ya. yang desperate. Orang marah desperate bisa. ya. Jadi jangan kontrol ekspresinya tapi address root cause-nya. Iya. Iya. Sekali lagi ya. Setuju. Seperti itu yang kemudian harus disadari oleh pemimpin dunia kita. Kita di podcast Bebas Aktif hanya menyuarakan kepada para pemimpin dunia Iya. jika Anda mendengar, dan juga tentunya kepada kita semua untuk kemudian bisa kembali memikirkan isu ini dengan jernih bersama-sama di podcast Bebas Aktif. Terima kasih sudah menonton episode ini dan kita see you di episode selanjutnya. Bye bye.